Ex-Kadif Propam Polri terdakwa Ferdi Sambo sempat melakukan intimidasi pada anak buahnya, Cak Putranto. Dilansir tribunwow.com, Cak Putranto diminta untuk mengamankan DVR CCTV TKP pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Agar perintahnya dilakukan, Ferdi Sambo menjanjikan sesuatu pada Cak Putranto, namun tak ditepati. Sebagaimana diketahui, pembunuhan Brigadir J dilaksanakan di rumah dinas Kadif Propam Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2022. Fakta kasus tersebut sempat kabur lantaran rekaman CCTV di TKP dan sekitarnya dinyatakan rusak hilang. Rupanya hilangnya rekaman CCTV sekitar lokasi tersebut merupakan ulang Ferdi Sambo yang memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkan bukti tersebut. Awalnya, pada Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022, Ferdi Sambo menanyakan keberadaan CCTV tersebut dan marah ketika tahu Cak Putranto sudah menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cak Putranto dengan berkata, "Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya." Kemudian terdakwa menjawab, "Mohon izin Jenderal, nggak apa-apa bila di-copy dan lihat isinya," kata Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Dalam dakwaan tersebut, Ferdi Sambo berjanji pada Cak Putranto untuk bersedia menanggung semua konsekuensi. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Sudah lakukan saja, jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab." Kemudian Cak Putranto meminta alat bukti CCTV tersebut Rifaisal Samuel yang sempat mempertanyakan niatnya. Setelah berhasil mendapatkan DVR CCTV tersebut, Cak Putranto menghubungi rekannya, yang juga mantan anak buah Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo. Keduanya berada di TKP dengan maksud untuk melihat dan menyalin DVR CCTV seperti perintah Ferdi Sambo. Baikuni Wibowo sempat menanyakan kepada saksi Cak Putranto, "Nggak apa-apa nih?" Dan dijawab oleh Cak Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, ini perintah Kadif Propam." Selanjutnya Saks I. Cak Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya, tutur JPU. Sebagaimana diketahui, Ferdi Sambo pada akhirnya tidak bisa menepati janjinya pada Cak Putranto. Pasalnya, alih-alih menanggung semua perbuatannya, Ferdi Sambo secara langsung justru membuat anak buahnya terseret. Hingga akhirnya, Cak Putranto dan Baikuni Wibowo harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan Ferdi Sambo dan mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dari institusi Polri. Kini, keduanya bersama perwira lain harus menjalani sidang karena melakukan perbuatan obstruction of justice. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.